Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar itu menyenangkan. Sekarang kita masuk ke materi ketiga, yaitu tentang ciri isim yang ketiga adalah dalam kondisi jar. Seperti apa ya jar itu? Namun, sebelum kita melirik ciri isim yang ketiga, perlu diketahui ya, kata itu terbagi menjadi tiga. Ada yang pertama disebut isim, yang sekarang kita pelajari, yaitu simpelnya sih disebut kata benda. Kemudian ada fi'il, yang simpelnya disebut kata kerja, dan ada huruf ya sebagai kata sambung. Ini bisa disimak di materi pertama dan yang kedua ya. Nah, secara simpelnya kan isim itu kata benda ya. Nah, isim itu definisinya adalah kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Ya, jadi isim itu adalah kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Artinya bisa selamanya atau forever. Nah, cirinya yang pertama itu bertanwin. Ini di pelajaran yang pertama sudah ada ya, cirinya bertanwin. Contohnya kitabun. Ada juga yang beral. Nah, ini kalau yang beral di pelajaran yang kedua bisa disimak juga. Contohnya al-kitabu. Jadi ciri yang pertama adalah bertanwin, kitabun, dan ciri yang kedua adalah beral, al-kitabu. Al ini bisa disebut juga alif lam atau hamzah lam ya. Jadi ada al di depannya. Nah, yang harus diingat kalau sudah bertanwin itu tidak boleh beral. Jadi harus pilih satu. Karena tanwin dan al tidak boleh bersatu. Jadi kalau ada kata al-kitabun itu tetot, salah besar ya. Jadi harus pilih satu. Al-kitabu atau kitabun saja. Ya, seperti tadi yang sudah dikatakan, pilih al atau tanwin. Jadi tidak bisa al-kitabun gitu ya. Jadi tidak bisa al dan tanwin itu disatukan. Kita pilih apakah kita mau kitabun, masjidun, madrasatun, atau kita menggunakan al. Al-kitabu, al-masjidu, al-madrasatu. Ya, jadi kita sudah tahu ya ciri isim yang pertama adalah tanwin, yang kedua adalah al. Nah, ciri isim yang ketiga. Cirinya adalah dalam kondisi jar. Jar itu apa maksudnya? Jar itu bisa jadi huruf terakhirnya kasroh. Kenapa bisa jadi? Karena bisa juga jadi yang lain, tapi bukan doma. Ya, kasroh itu i, huruf terakhirnya. Ya, kenapa? Karena didahului oleh huruf jar. Apa aja ya huruf jar? Nanti kita akan ada materi menghafalkan atau mengetahui huruf jar. Ya, huruf jar itu adalah huruf yang membuat isim menjadi jar. Ribet. Jar, ingat aja i gitu ya. Jadi jar itu mengikan isim. Mengikan. Jadi jangan disambung, jangan mengikan ya. Nanti ada ikan ya. Mengikan isim ya. Nah, yang kedua menjadi mudhof ilaih. Apa juga tuh mudhof ilaih? Nanti sih pelajarannya, tapi yang jelas kondisi jar itu adalah kondisi i ya. Dan yang paling tinggi tandanya adalah kasroh ya, kasroh i. Contohnya kitabin. Boleh bertanwin? Boleh. Yang penting dia kasroh. Baik kasroh tain ataupun kasroh aja. Ada tanda lain nggak? Ada sih, tapi nanti dulu ya. Kita sekarang fokusnya bahwa jar itu kasroh ya. Terus gimana kalau dilekati al? Diingat kalau dilekati al berarti tidak boleh bertanwin. Jadi al-kitabi ya. Dilihat huruf terakhirnya ada kasroh tain.
Kenapa sih al? Kenapa tidak beral? Itu nanti ya. Kita satu-satu nih, pelan-pelan. Simak materi-materi berikutnya. Nah, tadi kita sudah lihat ya, cirinya ada al, ada tanwin, ada kondisi jar. Sekarang kita buka mushafnya, Al-Qur'annya, atau kalau nggak mau dibuka juga nggak apa-apa. Insya Allah udah hafal semua ya. Surat Al-Fatihah ayat 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita sudah tahu ada tanwin, ada al dan kondisi jar. Kondisi jar berarti kasroh. Kita lihat. Ada kata apa? Bismi, bi kasroh. Tapi bi itu bukan masuk isim. Dia masuk huruf. Dia masuk huruf yang membuat isim setelah huruf bi itu menjadi jar. Coba nanti perhatiin ya. Di Al-Quran ketika ada huruf bi, terus setelahnya kasroh, berarti dia masuk huruf jar. Huruf yang membuat isim setelahnya itu menjadi i. Atau huruf yang meng-i-kan isim. Ya. Nah, jadi kalau bi-nya itu huruf berarti ada ismi. Harusnya ismi ya, tapi itu hamzah wasalnya hilang ya. Jadi sin mi itu dia isim. Allah lafaz jalalah ya, huruf terakhirnya kasroh. Rahmani udah beral, dia kasroh. Huruf terakhirnya nunnya itu kasroh. Ar-Rahim dia juga kasroh. Berarti dia benar, berarti dia isim. Jadi di sini ada ismi, ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ada 4 ya di surat Al-Fatihah itu ya. Wih, keren banget sih ya. Udah langsung tahu ya. Isim banyak banget di surat Al-Fatihah ini. Nah, kemudian kita lihat di ayat 2-nya. Ayat 2-nya ada Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah dia al. Cirinya berarti dia isim. Lillahi. Nah, li itu adalah huruf jar. Jadi kita udah tahu 2 ya. Ada bi tadi dan ada li. Jadi li itu membuat isim menjadi i. Lillahi. Jadi bukan lillaha atau lillahu ya. Sama itu bismi, bukan bisma atau bismu. Ya, jadi huruf terakhir itu kasroh. Kemudian Robbi juga kasroh. Itu berarti isim. Al-alamina. Yang ini ciri isimnya adalah al. Sebenarnya alamina juga kondisinya jar. Cuma memang kita belum belajar. Tapi kan dia huruf terakhirnya fathah. Bukan itu yang dicari ya. Bukan itu yang dilihat kondisi jarnya. Tapi sekarang yang kita pahami bahwa alhamdu ada al. Lillahi Allahnya karena ada li. Robbi dia karena kasroh. Al-alamin karena ada al. Itu saja dulu yang kita pahami kenapa dia menjadi isim. Ya, baik. Diingat ya, ciri isim itu ada 3. Bertanwin, al, dan kondisi jar. Ciri isim ada 3, kondisi jar, al, bertanwin. Wah, pokoknya dibolak-balik tetap ingat. Ingat ya itu ya. Jadi nanti kalau lagi baca Al-Quran, wah ini ciri isim. Berarti ini kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Forever, selamanya gitu ya. Atau kata benda. Seperti itu. Nah, baiklah. Materi ketiga sudah selesai. Insya Allah kita akan belajar besok untuk materi keempat ya. Tentang isim secara jenis ya. Kalau tadi kita sudah melihat ciri isim, besok kita akan belajar isim secara jenis. Belajar itu menyenangkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.